Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPS 1. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai ya pelajaran sejarah Indonesia, kita awali dulu dengan berdoa, kemudian salam ya ke kelas. Pada untuk kelas dipersilakan yang lainnya bersiap berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Duduk siap. Gerak. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan drive. Oke. Yang kira-kira masih ada sampah di sekelilingnya, kanan kiri tempat duduk, bisa dibersihkan dulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita menjadi lebih nyaman. Kelas 11 IPS 1 ada yang tidak hadir? Ada. Ada berapa orang? Dua. Siapa aja? Aprisna sama Reza. Oh, Prisna Saputra. Iya. Tangannya? Apa? Yang satunya? Sama. Coba coba. Siapa namanya? Reza. Reza Kurnia. Iya, Pak. Itu satu paket, Pak. Unlimited. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ada ice breaking lagi nih untuk kalian. Ya. Mudah-mudahan seru. Ice breakingnya adalah kita akan bermain tepuk pagi, siang, sore. Ya. Jadi permainannya adalah ketika Bapak bilang pagi, kalian bertepuk tangan satu kali. Kemudian siang 2 kali. Oke, sore tepuk tapi jangan sampai kena. Pagi, siang, sore. Pagi saya. Pagi 1, siang 2 kali, sore tepuk tapi jangan sampai kena. Ya. Siap ya? Pagi, sore. Oke, kita ulang. Pagi sekali, siang 2 kali, sore jangan sampai kena. Pagi, siang, siang, pagi, siang, sore. Oke, luar biasa. Kita coba lagi. Berarti konsentrasi kalian sudah ada nih. Kita coba lagi. Siang, pagi, siang, siang, pagi, siang, pagi, sore. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 11 IPS 1. Oke. Nah, di antara dua gambar ini nih, kalian masih ingat nggak keterkaitan yang ada pada kedua gambar ini mengenai persepsi atau penyamaan pendapat pemikiran kita sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan kita lakukan sebentar lagi. Nah, kelas 11 IPS 1 dari kedua gambar ini, kira-kira menurut kalian nih, apa yang dapat kalian cerna atau apa yang dapat kalian pikirkan, tanggapan kalian mengenai kedua gambar ini? Ada gambar 1 dan gambar 2. Berbeda-beda tapi tetap satu. Kemudian keberagaman, persatuan, toleransi benar, yang berkaitan dengan apa nih toleransi ini? Agama, benar. Jadi di sini ada berbagai macam suku ya, adat, budaya, bahkan agama. Contohnya saja yang ada di kelas ini. Bapak yakin kalian tidak berasal dari suku yang sama, benar? Tidak berasal dari daerah, bahasa ya yang sama. Maksudnya bahasa daerah yang sama itu pasti berbeda. Kemudian tidak berasal dari ajaran atau agama yang sama, ya kan? Tidak semuanya mayoritas, tidak semuanya beragama
Islam kan? Arti dan agama lainnya. Nah, inilah contoh kecil yang dapat kalian rasakan di kelas ini yang menggambarkan apa yang berkaitan dengan kedua gambar ini tadi. Nah, jadi dari kedua gambar itu tadi itu sangat berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan, sama halnya dengan minggu lalu yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Nah, ada gambar lagi nih, gambar yang saling berkaitan antara gambar yang satu dengan gambar kedua. Dari kedua gambar ini itu kaitannya adalah tentang bagaimana kalian itu dapat memahami atau dapat mengerti dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, penerapannya seperti ini. Menurut kalian nih, kira-kira setelah kita mempelajari tentang Sumpah Pemuda, hal apa yang dapat kalian rasakan atau hal apa yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi tentang Sumpah Pemuda dari kedua gambar ini? Apa kira-kira? Lebih menghargai, kemudian ada anak-anak yang sedang hormat tuh, kira-kira menggambarkan berjiwa nasionalisme. Kemudian yang gambar keduanya toleransi. Nah, jadi di antara kedua gambar ini ya, itu ada banyak sekali hal-hal yang kalau kalian cermati berkaitan dengan materi Sumpah Pemuda, ya, itu banyak sekali nilai-nilai atau makna yang bisa kita ambil. Seperti gambar pertama, ada cinta tanah air, kemudian rasa nasionalisme, patriotisme. Kemudian gambar kedua, ini saling bertoleransi antar umat beragama. Ya, jadi walaupun kita berbeda-beda suku, agama, budaya, dan lain sebagainya, ketika kita sudah memahami sebuah Sumpah Pemuda, maka kita akan memiliki rasa persatuan. Benar sekali. Nah, materi kita itu masih sama dengan materi minggu lalu ya. Di sini ada beberapa materi, ada latar belakang Sumpah Pemuda, kemudian Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan, dan penguatan jati diri ke Indonesia. Next. Oke. Nah, pada hari ini itu berbeda dengan pertemuan kemarin. Kalau pertemuan kemarin itu kita membahas tentang permasalahan, ya. Jadi masalah-masalah yang ada di materi ini itu kita cari solusinya. Kemudian untuk hari ini itu kita akan membuat atau menggunakan model pembelajaran project based learning, ya. Artinya kita akan membuat sebuah project, membuat sebuah media informasi berupa infografis, ya. Jadi kalian akan dapat bagi dalam 6 kelompok, ya. Kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin. Jadi nanti kalian langsung bergabung saja. Kalian akan membuat sebuah media informasi berupa infografis, ya. Nah, yang kalian cari adalah kalian akan merangkum atau meresum serta memberi penjelasan terkait materi Sumpah Pemuda dan Jati Diri ke Indonesia. Nah, itulah tujuan atau alur pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita akan membuat sebuah project secara bersama-sama, secara berkelompok. Jadi diharapkan kalian saling membantu, berdiskusi, ya, saling bekerja sama satu sama lain. Buatlah infografis semenarik dan sekreatif mungkin. Benar sekali. Dalam pembelajaran kali ini itu ada 3 aspek yang akan Bapak nilai. Yang pertama, aspek sikap kalian, ya, selama mengikuti pembelajaran. Kemudian pengetahuan, sama akan Bapak kirim link Google Form. Kalian akan mengerjakan soal lagi. Kemudian keterampilan pada saat kalian mengerjakan, pada saat kalian presentasi atau hasil dari infografis kalian, ya. Mengerti, ya? Oke. Bapak persilahkan kalian bergabung berdasarkan kelompok yang kemarin. Jadi kalian duduk berdasarkan kelompoknya, duduk saling berhadapan,
Ada penjelasan materi yang kira-kira mau kalian sampaikan gitu dari penjelasan presentasi. Kalau misalkan nanti ada kira-kira yang mau kalian menjelaskan materinya atau pembahasannya, presentasi ya. Nomor 1 Fauzan. Nomor 2 Fauzan, nomor 3 Fauzan. 2 ya. 3. Damai ya. 5 Isa. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan membuat ini ya, apa? Kelompok terbaik ya. Jadi penilaian kelompok terbaiknya adalah yang pertama tentu kekompakan kelompoknya. Itu pasti yang paling utama. Jadi selama pembelajaran berlangsung ya, saat ini Bapak akan melihat kelompok mana yang paling kompak ya. Bapak pasti akan melihat kelompok mana yang paling kompak, kerjasamanya terlihat ya, diskusinya terlihat, itu pasti akan Bapak kasih nilai lebih. Kemudian yang kedua itu hasil infografisnya ya. Jadi akan Bapak lihat dari ke-6 kelompok ini infografis mana yang paling berkaitan dengan materi atau tema yang ada di kelompoknya masing-masing ya. Jadi 2 penilaian ini yang akan Bapak nilai. Gua nomor 27 ya? Iya, Fauzan. Persatuan dan kesatuan di antara berbagai organisasi. Beberapa organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional, yaitu Buruh, Sarekat Islam, Indisipa, Muhammadiyah, dan Fatul Ulama, Perkumpulan Politik Katolik Jawa, tersebut memicu perkembangan fase kebangkitan nasional yang bergabung di antaranya adalah Jom Java, Jom Kelebes, Jom Minahasa, Sekar Rukun, dan Jom Sumatera Nimba. Pengaturan organisasi ini melalui suatu organisasi baru yang bernama Jom Indonesia atau Pemuda Indonesia. Bersangkutan di situ, pada September 1926 dibentuk Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Organisasi ini diketuai oleh Sugondo Joyo Sudipto. Kongres. Jadi kalian presentasikan hasil diskusi kalian, kerjasama kalian berupa proyek infografis ya, media informasi berupa infografis terkait temanya masing-masing. Bapak lihat tema dari setiap kelompok ini berbeda. Alhamdulillah dari satu materi temanya berbeda-beda. Jadi kalian saling memberi informasi. Jadi ketika ada teman yang presentasi di depan, Bapak harap kalian perhatikan, kalian simak, kalian amati, kalian cermati apa yang disampaikan oleh kelompok yang sedang presentasi. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak persilahkan kalian bertanya ya. Sesi presentasinya Bapak mulai dari kelompok 1 aja ya, biar adil ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelompok 6 kalau tidak salah tentang nilai makna Pancasila ya. Nah, berarti tepat. Kelompok 6 dan terakhir pas. Untuk kelompok 1, Bapak persilakan. Yang lainnya, Bapak harap kalau sudah selesai menghadap, boleh di tempatnya masing-masing sesuai kelompoknya, tapi hadapan pandangannya ke depan. Ya, perhatikan teman yang sedang presentasi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai politik etis dan kebangkitan nasional. Dengan saya Asal Raja Sulfa dan anggota saya. Kemudian definisi dari
politik etis akan disampaikan oleh Devina. Apa itu politik etis? Politik etis adalah politik pemikiran kolonial Hindia Belanda selama 4 dekade dari tahun 1901 sampai tahun 1942. Politik etis merupakan dari para politikus di Belanda, terutama kaum liberal dan borjuis yang menginginkan adanya upaya balas budi pada pemerintahan Belanda kepada masyarakat Indonesia yang telah memberi keuntungan besar bagi Belanda. Dalam menjalankan programnya, politik etis memiliki 3 program, yaitu Trias, Fund, Deventer yang terdiri dari pertama edukasi, kedua migrasi, ketiga irigasi. Lalu yang terakhir adalah politik etis. Kemudian faktor internal, yang pertama rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Yang kedua, munculnya golongan terpelajar Indonesia. Kemudian dari materi yang telah disampaikan oleh Mas Siva, saya dan Devina dan Faki akan disimpulkan oleh Dapo. Jadi kesimpulan dari adanya politik etis dan perkembangan nasionalisme adalah politik etis adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 17 September 1901. Di mana pada saat itu kaum liberal dan kaum humanis memberikan seruan yang tajam kepada pemerintah Belanda bahwasanya pemerintah Belanda ini memiliki tanggung jawab untuk dapat membuat rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Dan dengan seruan tersebutlah pemerintah membentuk apa yang disebut dengan politik etis atau politik balas budi. Dalam menjalankan programnya sudah dijelaskan tadi bahwa politik etis ada 3 program dijalankan. Yang pertama adalah edukasi, kemudian yang kedua transmigrasi, dan yang ketiga adalah irigasi. Dimana kalau misalnya transmigrasi irigasi ini pemerintah Belanda membangun dan juga memperbaiki pengairan dan juga bendungan untuk keperluan pertanian dan juga perkebunan milik Belanda. Kemudian dan dari adanya ketiga program tersebut adanya dampak positif dan juga dampak negatif yang ditimbulkan dari politik etis tersebut. Dampak positifnya yang pertama adalah munculnya kalangan terpelajar dari bangsa Indonesia karena adanya program edukasi. Kemudian yang kedua adalah terbangunnya saluran irigasi dari adanya program migrasi, dan yang terakhir adalah terjadinya pemerataan penduduk dari adanya program migrasi tersebut. Dan dampak negatifnya yang pertama adalah karena irigasi yang harusnya untuk mengairi lahan dan juga pertanian milik rakyat nyatanya tidak. Irigasi ini hanya digunakan dan diperuntukkan untuk mengairi sawah dan ladang milik pemerintah Belanda, sehingga akibatnya terjadi jurang pemisahan perekonomian antara rakyat Indonesia dan juga dengan pemerintah Belanda. Itu dampak negatif yang pertama. Dampak negatif yang kedua adalah tujuannya tadinya imigrasi dan tujuan untuk memeratakan jumlah penduduk yang ada di tanah Hindia Belanda atau Indonesia, malah tujuannya ini adalah orang-orang pekerja ini digunakan untuk mengembangkan perkebunan dan pertanian milik Belanda. Mereka ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja milik perkebunan dan pertanian Belanda. Dan kalau di edukasi, dampak negatifnya adalah walaupun pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat Indonesia, nyatanya Belanda ini masih menerapkan sekat dan juga diskriminasi. Dan itu dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 bisa kalian pahami ya. Sudah dijelaskan, sudah digambarkan, sudah diberi rincian jelas-jelasnya oleh kelompok 1 mengenai latar belakang politik etis dan bangkitnya nasionalisme. Oke. Sudah jelas? Oke. Kalau gitu bisa ditutup. Baik, dari materi yang telah kami sampaikan atas presentasi ini, semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini sebagai kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai pers membawa kemajuan. Jadi dengan saya kalian ada rekan-rekan saya. Saya pengacara saya. Dan Nashwa. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih jauh lagi, saya akan memberitahu mengenai apa itu pers. Jadi pers itu merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan dan juga pergerakan nasional. Sejarah perkembangan pers di Indonesia dimulai dengan terbitnya surat kabar Batavia Novel di Batavia milik orang Belanda pada tahun 1744. Banyak para priai yang menuangkan gagasannya melalui pers media cetak mengenai isu-isu perubahan. Nah, isu-isu perubahan yang dipopulerkan itu ada terkait dengan peningkatan
PIB, Fitur dari Bintang Baru, dan Differences dari Pemberitaan Betawi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh APP. Majalah bulanan Indonesia yang telah menerbitkan oleh kabar Barat dan majalah bulanan Selatan dan Tabiat Naudi merupakan majalah yang pertama kali memperkenalkan slogan kemajuan dan jangan maju. Dan juga ada terbitan wanita pertama yang terbit berkala yaitu Putri India pada tahun 1908 sampai 1913. 1926 gagasan tentang persatuan antar organisasi dan komponen bangsa semakin menguat. Setelah aksi pemberontakan PKI akhir 1926, ya, wujudnya nanti berupa protokol mata untuk menghadapi praktik diskriminasi dari bangsa kulit putih, penjajah yang merasa superior. Untuk mewujudkan ide tersebut, diadakan rapat para pemimpin partai. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa penguatan jati diri keindonesiaan. Pertama-tama, penguatan jati diri keindonesiaan itu dilatar belakangi Sumpah Pemuda yang kemudian makin diperkuat oleh beberapa hal berikut. Nah, diantaranya yang pertama, politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Keberhasilan Kongres Pemuda Indonesia kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda membuat perempuan Indonesia ikut berbakti pada bangsa dan negara. Diadakannya Kongres Perempuan pertama berpengaruh besar dalam kebangkitan kesadaran nasional di kalangan perempuan untuk ikut berjuang di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik. Hindia Belanda, fraksi nasional yang diketuai Husni Tamrin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan secara kooperatif dengan berupaya bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan fraksi nasional salah satunya ialah mengajukan petisi untuk mengatur otonomi Indonesia. Terakhir, materi akan dijelaskan oleh Oktaviansa. Yang kelima, akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Tanda-tanda rumusan pemerintahan Hindia Belanda semakin menguat ketika berkobar Perang Dunia II di Eropa hingga pada 8 Maret 1942. Pihak Belanda di Jawa menyerah pada Jepang. Hindia Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda. Latar belakang Sumpah Pemuda kemudian dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, politik untuk kesejahteraan dan kejayaan yang membangkitkan kesadaran nasional di kalangan perempuan. Kemudian munculnya kalangan pemuda yang berpolitik, membentuk berbagai organisasi serta berbagai perkumpulan. Ketiga, nasionalisme revolusioner yang digaungkan beberapa tokoh, salah satunya adalah Bung Karno. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai makna Sumpah Pemuda yang diawali oleh saya. Makna Sumpah Pemuda yang pertama, menyatakan perjuangan bangsa Indonesia. Kelahiran Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan anak muda. Kala itu, para pemuda rela mengorbankan tenaga, pikiran, dan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa ikrar ini, maka perjuangan Indonesia tak akan bersatu sehingga sulit mengusir penjajah. Yang kedua itu bahasa yang digunakan. Nah, bahasa Indonesia itu merupakan pokok utama untuk berkomunikasi terhadap suku. Dan karena bahasa Indonesia yang dimiliki dengan baik dan mudah dimengerti di semua kalangan akan mudah pengaruh besar terhadap inteligensi dan rasa nasionalisme. Sumpah Pemuda dapat dimaknai sebagai ajang menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Kehadiran rasa nasionalisme dalam jiwa pemuda berimbas pada keutuhan bangsa, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang tidak mudah terpecah belah. Kami akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang dituliskan pada 1928 terdapat makna suatu tanah, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Hal tersebut yang menjadi wujud dari adanya rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. 2. Nilai rela berkorban. Rela berkorban berarti ikhlas atau rela untuk memberikan apapun yang dimilikinya demi kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Hal tersebut dapat dilihat dari dasar Sumpah Pemuda yang dirumuskan dan diikrarkan oleh para pemuda dengan beda daerah, suku, agama, hingga golongan. Terdapat banyak perbedaan, namun tekad mereka untuk masuk ke kesatuan sangat tinggi. Keempat, ada nilai menerima dan menghargai perbedaan. Nilai menerima dan menghargai perbedaan yaitu menerima dan menghargai siapa saja bisa beraktivitas dalam lingkungan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pria plus ke kelompok 6. Oke. Terima kasih ya. Alhamdulillah proyek infografis kita sudah selesai. Dari 6 kelompok ada temanya masing-masing ya. Jadi sudah tersampaikan semua dengan sebaik-baiknya. Jujur ya, Bapak merasa bangga ya, merasa senang dengan kerjasama, kemudian kolaborasi di setiap kelompok ya. Itu benar-benar terlihat dari hasil diskusinya, kemudian hasil infografis itu sangat-sangat menunjukkan, sangat-sangat menggambarkan betapa kerjasama yang ada di kelompok kalian itu benar-benar terlihat. Kalau tidak percaya, bukan hanya Bapak yang melihat, ketiga teman Bapak yang ada di belakang pun ikut melihatnya. Ya, di kelas 11 IPS 1 kira-kira ada nggak yang ingin menyampaikan kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini? Boleh berkaitan dengan tema kelompok kalian atau berkaitan dengan materi Sumpah Pemuda dan Jati Diri ke Indonesia. Bapak persilakan. Kesimpulannya dari Sumpah Pemuda merupakan suatu peristiwa yang diterapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan suatu peristiwa bersatunya seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan dengan mengakui tanah air yang sama, bangsa yang sama, dan menjunjung bahasa persatuan yang sama. Hikmah dari adanya Sumpah Pemuda ini adalah membuat kita semakin cinta terhadap bangsa Indonesia dan melakukan penambahan komitmen terhadap bangsa dan negara Indonesia sendiri. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak. Sudah disimpulkan dengan sangat baik ya oleh Violin dan Dakar berkaitan dengan tema kelompoknya maupun mengenai Sumpah Pemuda. Nah, untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini mengenai model pembelajaran project based learning, kira-kira menurut pendapat kalian nih, kelas 11 IPS 1 pembelajaran pada hari ini seperti apa? Seru ya? Hal baru yang bisa kalian ambil atau yang kalian pelajari apa kira-kira? Memahami nilai-nilai Sumpah Pemuda, belajar membuat infografis, benar sekali. Oke, alhamdulillah ya, materi kita mengenai Sumpah Pemuda dan Jati Diri ke Indonesia sudah kita lalui melalui dua model pembelajaran, problem dan project based learning dengan lancar dan selesai. Beri tepuk tangan untuk kelas 11 IPS 1. Oke, mungkin cukup sekian ya. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai Sumpah Pemuda dan Jati Diri ke Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan menghadapi PAS ya. Bapak harap kelas 11 IPS 1 mendapatkan hasil nilai yang paling memuaskan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak ada pantun. Bapak ada pantun untuk kelas 11 IPS 1. Bapak nggak mau kalah nih dengan awal. Wah, disaingin, Wah. Pantunnya jalan-jalan ke California. Jangan lupa membeli jambu batu. Terima kasih atas kebersamaannya. I love you 11 IPS 1. Oh iya, Bapak hampir lupa. Untuk kelompok terbaik, setelah kami berempat nilai ya, kami nilai dengan sebaik-baik mungkin dari beberapa aspek yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ternyata kelompok terbaiknya tidak hanya satu. Tidak ada. Tidak hanya satu. Jadi kelompok terbaik pada pertemuan kali ini diraih oleh kelompok 1 dan 6.
apresiasi bagi teman-teman yang lainnya. Untuk Dakar sama Isna boleh maju ke depan. Ini bentuk apresiasi dari Bapak ya. Ini untuk Dakar ya, simpulan tadi sama Fiona. Apa ya? Emang ngeganti. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk kelasnya bisa disiapkan saja.